Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Tentu dong, tentu harus siap dan terus semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Sudah masuk tema 3 ya? Silahkan kalian buka halaman 149. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui peristiwa dan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengisi kemerdekaan. Nah, apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, ini merupakan peristiwa atau kegiatan-kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Yang pertama, misalnya dalam belajar. Yang kedua, dalam pembangunan. Yang ketiga, dalam mengikuti perlombaan nasional atau internasional. Dan yang keempat adalah mempelajari kebudayaan daerah. Nah, kegiatan mana yang sudah kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Hebat! Ternyata banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Nah, untuk itu diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakan bersama orang lain. Berbicara surat undangan, kita akan mempelajari apa itu surat undangan. Nah, perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ini adalah salah satu contoh surat undangan. Di sini sudah lengkap surat undangannya. Nah, ternyata surat undangan itu adalah, ada yang tahu, surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Dan surat undangan juga itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, surat undangan resmi. Nah, ini adalah mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Jadi biasanya resmi. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Nah, apa bedanya? Kalau yang setengah resmi, ini adalah mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan juga atau instansi. Mengatasnamakan itu yang membuatnya. Yang ketiga ada surat undangan tidak resmi. Nah, ini adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan sendiri yang ditunjukkan kepada perorangan itu juga. Contohnya seperti surat ulang tahun, terus surat perayaan kelahiran, itu adalah contoh surat undangan tidak resmi. Nah, di dalam surat undangan atau di dalam undangan, dalam membuat undangan, tentu ada bagian-bagian undangan yang harus kita ketahui. Apa saja? Langsung disimak. Bagian-bagian surat. Nah, perhatikan. Di sini ada contoh surat resmi. Dan di sini ada kepala surat. Jadi bagian atasnya itu pemerintah daerah. Contohnya Dusun Mentari, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Ini adalah contoh kepala surat. Kemudian di bawahnya, kepada yang terhormat, Bapak Hermawan, ditulis alamatnya di mana. Dan itu merupakan nama dan alamat tujuan. Yang ketiga, dengan hormat. Ini merupakan pembuka surat untuk surat resmi. Yang selanjutnya, keempat, kita tulis isi dan maksud surat tersebut. Contohnya di sini, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu pada hari dan waktu, tanggal, dan tujuannya, keperluannya untuk apa. Selanjutnya, surat ditutup dengan penutup surat. Demikian undangan ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Itu bentuk penutup surat.
Selanjutnya ada tempat dan tanggal surat itu dibuat. Misalnya dibuatnya di Lembayung atau di Bojonggede. Bojonggede 3 November 2020. Betul. Dan yang terakhir ada pembuat surat. Siapa yang membuat surat itu? Kalau di sini yang membuat surat adalah Kepala Dusun Mentari, ditulis tanda tangannya dan nama yang membuat surat. Ini adalah bagian-bagian dari surat. Ini juga surat setengah resmi, ini juga bagian-bagian pada surat setengah resmi. Ada kepala surat, nama, dan alamat, tujuan, sampai pembuat surat. Kalian bisa lihat di halaman 153. Oke, kita lanjutkan ya. Perhatikan gambar di hadapan kalian. Ini ada yang tahu, tadi kita sudah belajar 3 jenis surat. Kira-kira kalau gambar yang pertama, ini contoh jenis surat apa? Ada kepala suratnya, ada tujuannya, dan lain-lain. Ya, ini adalah contoh undangan resmi. Nah, ini yang kedua, contoh undangan. Ada yang bisa tebak? Ya, ini adalah contoh undangan setengah resmi. Jadi, bisa tidak ada kepala suratnya, bisa langsung dituliskan saja kepada siapa, itu merupakan nama dan alamat tujuan, kemudian salam pembuka surat, bisa dengan salam atau assalamualaikum, kemudian langsung ke isi suratnya, misalnya dengan ini kami mengharapkan kehadiran saudara bla 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 pada tanggal berapa, kemudian ditutup suratnya dan ditulis tanggal dan tempat serta pembuat suratnya. Nah, wow, ini sangat menarik. Ada yang tahu ini contoh surat apa? Yes, ini adalah undangan tidak resmi. Ini salah satu contohnya adalah undangan ke ulang tahun. Jadi kalau undangan tidak resmi langsung saja undangan. Teman-temanku yang baik, datang ya di acara ulang tahunku yang akan diselenggarakan pada hari dan tanggal. Kalian tulis. Terus biasanya di ujungnya bisa dengan salam manis atau salam rindu dan ditulis nama kalian. Itu ini surat tidak resmi karena untuk perorangan ke perorangan. Sampai sini sudah paham? Bisa membedakan ya mana surat undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Kalian tahu bahwa surat undangan itu biasanya kebanyakan terbuat dari kertas. Nah, ternyata kertas ini merupakan bahan yang mudah terbakar. Sebelumnya kita telah mempelajari peristiwa mencair es krim, membeku, dan lain-lain. Nah, ternyata ada yang namanya peristiwa pembakaran. Jadi, ini itu terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, karena panas, tetapi tidak mengubah wujud benda. Nah, maksudnya apa? Misalnya, kertas kan bendanya padat. Nah, ini dibakar dengan api. Api kan panas. Tentu, kertas ini akan berubah menjadi abu. Abu juga itu bendanya itu benda padat, hanya berubah bentuknya. Jadi kertas yang dibakar itu berubah bentuknya menjadi abu. Oke, oh ya, kalian masih ingat di subtema sebelumnya kita telah mempelajari kemerdekaan Republik Indonesia, perjuangan para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini kita bisa hidup tenang di negara kita. Nah, kita sebagai pelajar wajib untuk mengisi kegiatan-kegiatan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan beberapa tahun sebelumnya. Nah, sekarang kan Indonesia sudah merdeka nih. Tentu kita sebagai generasi penerus bangsa harus terus mengupayakan kemerdekaan atau mengupayakan kehidupan kita dengan berbagai cara. Apa saja?
kegiatan atau cara untuk mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, yang pertama, dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Tentu kita harus bangga dan mencintai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengenal budaya sendiri. Kita harus mengenal budaya bangsa kita sendiri untuk mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, mengunjungi berbagai daerah di Indonesia. Dengan mengunjungi daerah-daerah yang di Indonesia, kita akan semakin cinta terhadap Indonesia. Yang keempat, menuntut ilmu dan berkarya untuk bangsa. Ini adalah salah satunya sangat penting. Kita terus menuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada 5 ya. Kegiatan-kegiatan ini bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan negara Indonesia yang sudah merdeka dan diperjuangkan oleh para pahlawan. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tugas kalian, karena materinya sudah selesai, jadi Umi akan memberikan tugas. Tugasnya itu ada di halaman 192. Silakan kalian buka beberapa halaman sampai di halaman 192. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu adalah kalian lihat halaman 192 bagian bawah, yang bawah. Buatlah satu surat undangan setengah resmi di halaman 193 dengan dihiasi gambar bebas. Nah, jadi kalian buat surat undangan setengah resmi ya, yang tadi di video sebelumnya ingat setengah resmi di halaman 193. Bikin satu saja. Dan temanya ini bisa kalian pilih. Di sini ada 5 tema. Yang pertama, tujuannya itu untuk surat undangan pertunjukan kesenian, pentas seni, peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, atau perlombaan olahraga, atau juga bisa kerja bakti, undangan untuk kerja bakti, menghadiri kerja bakti. Silakan kalian pilih satu tema saja untuk membuat surat undangan setengah resmi di halaman 193. Nah, di sana ada bagian kosong kayak gini, kalian buat surat undangan tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau alhamdulillah sudah paham? Oke. Baik, tugasnya langsung saja dikerjakan di buku paket kalian. Umi akhiri pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.